Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Aida dengan NIM awal 20 dengan NIM akhir 1154. Saya akan menjelaskan terkait analisis risiko negara de- eh, yang akan memenuhi tugas UAS di kelas Manajemen Keuangan Internasional. Oke, langsung ke materi saja. Pengertian risiko negara. Nah, namun kita harus mengetahui terlebih dahulu risiko itu apa sih? Nah, risiko itu adalah bahaya yang akan terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, risiko ini bisa disebut dengan ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi yang tidak menguntungkan mungkin yang mungkin terjadi. Nah, risiko negara itu adalah risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, jika terjadi kekurangan cadangan devisa pada suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman pada bank kreditur di negara lain. Nah, mengapa analisis risiko negara ini penting? Nah, risiko negara itu kan potensi kemungkinan berdampak buruk dari lingkungan suatu negara pada arus kas perusahaan multinasional. Nah, analisis risiko negara ini dapat digunakan untuk memantau negara mana saja yang perusahaan multinasional ini yang saat ini sedang berbisnis atau beroperasi. Nah, jika tingkat risiko negara tertentu itu mulai meningkat, perusahaan multinasional dapat mempertimbangkan untuk menginvestasikan anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. Nah, faktor-faktor resiko politik. Nah, perusahaan multinasional itu harus menilai eh, harus menilai resiko negara itu tidak terjadi pada perusahaan multinasional yang sedang beroperasi. Namun banyak sekali faktornya. Yang pertama itu sikap konsumen di negara tersebut. Nah, faktor ini yang paling ringan karena kecenderungan warga atau masyarakat untuk membeli barang produksi lokal eh, meskipun eksportir memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di negara asingnya. Nah, yang kedua itu tindakan pemerintah setempat. Berbagai tindakan pemerintah setempat dapat mempengaruhi arus kas perusahaan negara multinasional. Nah, yang ketiga itu adalah pembatasan pengiriman dana. Anak perusahaan dari induk perusahaan sering mengirim dana kembali ke kantor pusat untuk melunasi pinjaman, pembelian perlengkapan, beberapa beban administrasi, atau tujuan lainnya. Yang keempat adalah mata uang yang tidak dapat ditukar. Beberapa pemerintahan tidak mengizinkan mata uang setempat ditukarkan menjadi mata uang lainnya karena laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan pada negara tersebut tidak dapat dikirim kembali ke induk perusahaan melalui pertukaran mata uang. Nah, yang kelima ada perang. Beberapa negara memiliki cenderungan untuk terlibat konflik berkepanjangan negara-negara lainnya atau sedang mengalami kekacauan di negaranya sendiri. Hal ini berdampak terhadap keselamatan dari karyawan di anak perusahaan atau tempat perusahaan multinasional itu berdiri. Yang keenam adalah birokrasi. Faktor ini meskipun terlihat tidak relevan, namun faktor ini penentu utama bagi perusahaan multinasional untuk mempertimbangkan proyek di Eropa pada misal mempertimbangkan proyek di Eropa Timur pada tahun 1990, beberapa pemerintah Eropa Timur tidak terlalu berpengalaman memfasilitasi masuknya perusahaan multinasional. Nah, yang ketujuh itu adalah korupsi. Nah, korupsi itu berdampak negatif pada di bisnis internasional. Perusahaan multinasional karena akan meningkatkan biaya untuk melakukan usaha atau mengurangi pendapatan perusahaan multinasional tersebut. Nah, teknik pengambilan risiko negara. Nah, untuk yang pertama itu ada pendekatan dasar isian atau checklist approach. Nah, apa sih pendekatan
daftar isian. Nah, pendekatan daftar isian ini melibatkan dalam membuat penilaian atas seluruh faktor politik dan keuangan yang dimiliki yang dimiliki kontribusi dalam menilai risiko negara oleh suatu perusahaan. Yang kedua adalah teknik Delphi. Teknik ini mengumpulkan opini independen mengenai risiko negara tanpa melakukan diskusi kelompok oleh para penilai. Yang ketiga adalah analisis kuantitatif. Setelah variabel keuangan dan politik diukur oleh dalam suatu periode waktu, model analisis kuantitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik yang mempengaruhi tingkat risiko negara. Yang keempat adalah kunjungan pemeriksaan. Kunjungan ini melibatkan kunjungan ke suatu negara dan pertemuan dengan ofisial pemerintah, eksekutif bisnis, ataupun konsumen. Nah, yang kelima itu kombinasi berbagai teknik. Nah, penelitian dari 193 perusahaan yang banyak melakukan bisnis asing menemukan bahwa lebih dari separuh perusahaan tersebut tidak memiliki metode formal untuk menilai resiko negara tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka mengabaikan penilaian resiko negara, namun tidak ada metode yang paling unggul digunakan untuk penilaian risiko negara tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.